Kejadian 26 ayat 1 sampai 25. Saya hanya akan membaca beberapa ayat saja. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Ya, Kejadian 26 ayatnya yang pertama dan kedua saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kenapa saya ambil tema ini, karena 2 minggu belakangan firman ini terngiang-ngiang di benak saya. Bukankah kita orang-orang percaya sedang memasuki masa-masa yang sulit? Saya pikir bukan cuma kita orang percaya, tetapi semua orang ya. Jadi masa sulit ini tidak pandang bulu. Jadi mau kita orang percaya Tuhan, mau enggak, tidak pandang suku, tidak pandang budaya, tidak pandang agama, semua kita mengalami masa sulit sekarang ini. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang praktis yang nantinya atau yang ke depan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita ya. Masa sulit bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Tidak terkecuali kita orang-orang percaya bisa mengalami. Contohnya ya seperti sekarang ini sudah lebih dari 1 tahun kita berada atau memasuki masa-masa yang sulit, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa ya, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya itu luar biasa. Kalau kita berangkat dari ayat 1, maka timbullah kelaparan. Nah, ini adalah awal dari kesulitan yang dialami oleh Ishak. Jadi Ishak mengalami kesulitan yang boleh dipikir pada zaman itu ya kesulitan yang cukup membuat Ishak berpikir 2 kali untuk tinggal di tempat yang memang sukar untuk melakukan banyak hal, bahkan yang mengancam kehidupan keselamatan mereka. Ya, sehingga mungkin pada zaman itu tidak terkecuali Ishak itu mencari selamat, ya, ingin mencari selamat, mungkin di negeri lain di luar tempat tinggal mereka, gitu. Ada sesuatu yang bisa didapatkan, ada sesuatu yang bisa menopang kehidupan mereka, supaya mereka bisa lewat pada masa-masa sulit itu. Tetapi apa yang dialami Ishak di pasal 26 ayat, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 25 ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini mungkin ya. Jadi yang pertama yaitu mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Kalau kita baca ayatnya yang kedua dari Kejadian pasal 26 ini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dari 2 ayat ini, ayat 2 dan ayat 3, kita dapat menyimpulkan ya, ada 2 kesimpulan kalau kita mau mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Yang pertama, itu ada larangan. Kita melihat di ayat 2 bagian A, itu ada kata jangan. Dan ada petunjuk juga. Jadi firman Tuhan itu ada larangan dan ada petunjuk Tuhan juga. Ayat 2b dan 3a, diam dan tinggal. Nah, mengikuti arahan Tuhan, apalagi kita orang percaya, itu sangat penting. Dan itu adalah harga mati, boleh dibilang seperti itu. Jadi apapun yang mau kita jalani, keputusan yang mau kita ambil, kita harus mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Terutama ketika kita hidup di masa-masa seperti sekarang ini, kita sangat-sangat membutuhkan arahan dan pimpinan Tuhan.
Apalagi kita mungkin ada beberapa dari teman kita penggiat sosial media, mungkin kita juga harus mengikuti, benar-benar mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Kalau tidak, kita akan terbawa arus. Karena sosial media sekarang ini boleh dibilang lebih banyak menyebarkan berita yang tidak benar gitu daripada apa yang benar gitu. Itulah pentingnya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya pikir setiap kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ini adalah nilai mutlak. Tidak ada tawaran lagi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Jadi kembali ke kisah Ishak, ya, janganlah pergi ke Mesir. Jadi mungkin ketika waktu itu Ishak berpikir bahwa dia harus pergi dari tempat dia tinggal, dia berada bersama keluarganya supaya bisa selamat, bisa lewat dari bencana, ya, dari kesulitan. Tetapi Tuhan berbicara jangan pergi ke Mesir. Ya. Kenapa Tuhan melarang pergi ke Mesir? Nah, ini mungkin nanti akan timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita, tetapi saya tidak mau membahas itu, ya. Kita fokus saja pada tema malam hari ini. Kemudian Tuhan menyuruh diam di negeri yang dikatakan kepada Ishak. Padahal negeri itu sedang mengalami suatu bencana yang hebat, yaitu kelaparan. Dan belum lagi firman Tuhan datang kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, kita tahulah orang asing itu seperti apa, ya, tidak punya hak kewarganegaraan, tidak punya hak hidup yang sebebas-bebasnya seperti warga negara gitu. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin Ishak dan keluarganya itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun masa sulit, ya, di tempat yang sukar, Ishak harus tinggal, ya. Bahkan bukan cuma tinggal, tetapi di sana Tuhan menyuruh Ishak tinggal sebagai orang asing. Tapi kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ya, mungkin bisa di share lagi ayat yang di bawahnya. Kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu mendengarkan, taat, dan memelihara firman Tuhan. Mungkin banyak dari kita, ya, atau orang-orang yang kita layani mendengarkan firman Tuhan, oke. Taat, ya, kita tidak menghakimi, kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan, ya, kita berdoa, kita berharap jemaat yang kita layani itu semuanya taat, ya, kepada firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Ini yang sulit, memelihara firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak kita biarkan tumbuh begitu saja, tetapi harus kita pelihara, ya, kita jaga, kita rawat supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima dikatakan, ayat yang kelima saya bacakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi Tuhan menegaskan kepada Ishak, anaknya Abraham, bahwa dahulu bapakmu itu loh, ya, begitu. Maaf logat Jawanya keluar. Jadi karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Sangat penting bagi kita, ya, untuk mendengarkan dan selalu mendengarkan arahan dan tuntunan Tuhan seperti poin pertama tadi. Kemudian untuk taat, setelah mendengar apa yang harus kita lakukan, ya taat. Taat itu ya lakukan. Kalau Tuhan yang sudah berbicara, kita harus mendengar, maka kita wajib untuk melakukan. Setelah kita lakukan, bukan cuma berhenti di satu kali, ya, firman Tuhan harus kita lakukan setiap hari, setiap kesempatan. Ketika kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi Allah atau Tuhan menegaskan kepada Ishak bahwa aku akan menyertai-Ku, aku akan mendekati engkau ketika engkau mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-kewajiban yang sudah aku tunjukkan, kemudian segala perintah,
ketetapan dan hukum-hukumku. Jadi kita bisa melalui masa-masa sulit ya, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagaimana Ishak. Nah, nanti di poin-poin selanjutnya akan dijelaskan bahwa mendengarkan dan taat serta memelihara firman Tuhan itu sangat penting. Nah, apa yang membuktikan Ishak taat? Di ayat yang ke-6. Ya, di ayat yang ke-6, setelah mendengarkan firman ini, Ishak tinggal di Gerar. Ya, tinggal di Gerar. Jadi dia tidak memilih untuk pergi atau tidak taat kepada Tuhan. Jadi dia memilih tinggal di Gerar. Karena saya yakin dan percaya sekalipun waktu itu ya, zaman itu Ishak melihat sekelilingnya tidak memungkinkan untuk dia dan keluarganya tinggal. Dia lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan yang berfirman kepadanya dan kepada bapaknya ya, Bapak Abraham. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit sebagaimana Ishak yang ada di Kejadian 26 ini, tetap menabur apa yang baik. Masa-masa sulit itu kalau boleh dibilang ya sulit, semua orang sulit untuk melakukan apa yang baik gitu. Kita lihat saja kejadian akhir-akhir ini ya, di media sosial atau di televisi atau di apapun itu, kayaknya antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar itu perbandingannya jauh lebih banyak yang tidak benar gitu. Tapi kita yakin dan percaya, kita anak-anak Tuhan selalu mengharapkan apa yang baik, yaitu dengan cara tetap menabur apa yang baik. Kalau kita lihat di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebagaimana ia diberkati Tuhan. Jadi Ishak di tengah situasi yang sulit, mungkin waktu itu kita tahu kondisi tanah di Timur Tengah itu kering ya, air itu bukannya tidak bisa didapatkan, tetapi untuk dapat air itu sulit, nah gitu ya. Tetapi dia toh akhirnya menanam juga, gitu ya. Jadi dia ada usaha untuk menanam di tanah di mana Tuhan menyuruh dia tinggal berdiam di situ. Di tahun itu juga, jadi tidak nunggu apakah tahun depan, apakah waktu-waktu yang akan datang yang jauh. Tapi di tahun itu juga ia menanam dan mendapatkan hasil berlipat kali ganda karena ia diberkati Tuhan. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Menabur itu tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi juga perhatian, kepedulian, kasih sayang, tenaga, waktu, dan doa-doa kita. Juga menabur firman, yang penting. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita berada, ini adalah waktu yang baik, kesempatan yang baik. Sekalipun kita berada di masa-masa sulit, bukankah kita ada banyak waktu untuk kita bisa menabur doa, menabur kepedulian kepada sesama kita, menabur kasih, ya, dan perhatian kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apa yang baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang baik, lakukan saja. Tuhan pasti akan menumbuhkan dan akan membuat apa yang kita usahakan itu berhasil. Bukankah janji firman Tuhan selalu berbicara seperti itu? Jadi apa yang baik itu lakukan saja. Nah, seperti ada satu ayat di Pengkhotbah, apa yang kita mau tabur yang baik, lakukan saja. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami di masa-masa yang akan datang. Tentunya firman Tuhan ketika berbicara menabur yang baik, ya kita akan menuai hal-hal yang baik. Sekalipun masa sulit, mari kita belajar menabur. Bukan cuma materi, tetapi hal-hal yang baik tadi. Ya. Kemudian di poin-poin selanjutnya, poin yang kelima, ini pegang teguh janji penyertaan firman Tuhan. Pegang teguh janji penyertaan firman Tuhan. Kalau saya perhatikan ya, saya teliti
Di pasal 26 ini ada di ayat 3, langsung saja admin tampilkan, host tampilkan. Ayat 3, ayat 24, dan ayat 28. Di sana ada janji-janji penyertaan Tuhan kepada Ishak, maupun dari pengakuan Abimelek ya. Abimelek. Jadi, poin kelima ini pegang teguh janji penyertaan Tuhan. Ayat yang ketiga, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini saya ambil kata-katanya saja. Ayat yang ke-24, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Dan di ayat 28, jawab mereka, maksudnya orang Filistin ya, Raja Filistin Abimelek itu, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Mungkin teman-teman yang lebih senior atau teman-teman yang sering baca-baca Alkitab dari bahasa Inggris, kalau dari bahasa Indonesia ini tidak begitu kelihatan ya perbedaan kata ini. Tetapi kalau kita mau sedikit baca yang Alkitab yang berbahasa Inggris, ini ada perbedaan. Ayat yang ketiga ini menggunakan waktu yang akan datang. Makanya ada aku akan. Jadi aku akan menyertai engkau di masa-masa yang akan datang. Kemudian ayat yang ke-24 ini adalah sedang. Aku sedang menyertai engkau. Dan ayat yang ke-28 ini kami telah melihat, artinya orang lain melihat bahwa Ishak itu telah disertai Tuhan. Jadi bagi kita, ya, bagi saya secara pribadi juga, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, ada di segala waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Jadi mari kita pegang teguh janji penyertaan firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara jangan takut, ya mari kita lakukan itu ya. Kalau firman Tuhan berbicara seperti pada Isa, jangan pergi ke sana, kemudian kita tinggal diam, ya mari kita lakukan. Firman Tuhan berbicara apa? Ya, firman Tuhan mau kita melakukan apa? Pasti Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit, jangan menyerah, never give up ya, never give up. Ini jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan situasi. Kalau kita mau belajar dari kehidupan Ishak ya, dia ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak lepas dari yang namanya sifat iri dengki tetangga. Maksudnya tetangga di mana orang-orang di mana dia tinggal itu ya, bangsa asli situ, bangsa Filistin. Ketika melihat Ishak diberkati Tuhan, Ishak disertai Tuhan, apa yang diperbuat itu berhasil, orang-orang itu jadi takut kalau Ishak ini lebih berkuasa dari mereka. Oleh sebab itu ada tantangan buat Ishak ya, ada tantangan. Jadi ketika Ishak menggali sumur di sini diusir ya, menggali sumur pertama, sumur kedua, sumur ketiga, dan sampai yang keempat barulah mereka dapat tinggal dengan sedikit ketenangan di tempat itu dan akhirnya bertemu dengan Tuhan. Jadi saya pikir Ishak ini tidak menyerah ya, pantang menyerah, karena dia pegang janji Tuhan, dia pegang firman Tuhan bahwa sekalipun banyak tantangan, hambatan yang dihadapi Ishak, dia yakin penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupannya. Janji Tuhan itu tidak pernah luput dari kehidupannya. Sekalipun dia diusir dari kaki bukit ya, Gerar itu kan ada di kaki bukit, sampai ke lembahnya, di ayat-ayat itu dikatakan sampai ke lembah. Nah di lembah mau dapat apa? Kalau di negeri-negeri Timur Tengah, lembah itu kan sesuatu yang lebih lebih parah daripada pegunungan atau kaki bukit gitu, yang tempat di mana banyak pemukiman, banyak penduduk mungkin. Nah, tetapi toh Ishak juga tidak menyerah. Di sana dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa ketika dia mau berusaha lebih untuk mengatasi situasi sulit, bahkan tantangan yang dia hadapi saat itu. Ia tetap teguh. Itu juga dengan hidup kita.
Ketika kita mengalami masa-masa sulit, apalagi seperti sekarang ini, ya mari kita tetap tekun. Kita yang melayani, tetaplah tekun melayani di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, ataupun kita yang bekerja, tetap tekun dalam bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang bisa kita hasilkan selama kita masih ada, dipercaya Tuhan, tugas pelayanan kita di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kita? Kalau Ishak tekun, ya kita harus tekun seperti Ishak. Jadi itulah firman Tuhan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit, ya, pemeliharaan Tuhan di masa sulit itu sempurna. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau beriman sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mengalami atau kita akan alami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna itu asalkan, kembali ke poin pertama, mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Yang kedua, mendengarkan, taat, dan memelihara firman Tuhan, sebagaimana Ishak. Kemudian 3, tetap menabur apa yang baik, sekalipun kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. 4, jangan menyerah. Yang terakhir, pegang teguh janji penyertaan firman Tuhan. Kita akan disertai Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, dan kita akan melalui ini bersama-sama. Di Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host yang memimpin ibadah kita malam hari ini.